Anda kembali di Breaking News TV1, pantauan arus balik bersama dengan saya Sely Alexandra, pemirsa. Pemirsa, libur lebaran merupakan tantangan berat bagi para pemudik dan tentu kendaraan bermotor. Terutama mobil yang terjebak macet berjam-jam saat mudik dan kembali bermacet ria saat arus balik. Bagaimana kemudian tips agar mobil Anda tetap nyaman dan aman dipakai beroperasi ratusan kilometer di tengah kemacetan? Apa saja yang harus diperhatikan? Di studio sudah kami hadirkan pakar otomotif dan juga mekanik senior, ada Mas Usman Adi. Selamat siang. Selamat siang. Mas Usman, kalau kita lihat saat ini memang puncak dari arus balik sudah mulai bergerak terlihat begitu. Apa yang perlu kita antisipasi dari arus balik ini? Apa yang berbeda dengan arus mudik? Arus balik mungkin bisa beda ya, karena orang udah seneng nih arus mudiknya tahun ini sukses banget. Oke. Ya, kita nggak lihat ada kemacetan gitu. Nah, mungkin orang akan berpikir nanti pulangnya bakal gampang, tapi ini harus hati-hati. Harus hati-hati, harus ada kewaspadaan. Harus ada preparation yang lebih Matang cakep, begitu. lebih matang lah. Persiapan apa, preparation seperti apa yang harus kita siapkan? Kalau saya lihat mobil-mobilnya nih sudah rata mobil-mobil yang keluaran tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas, rasanya sih sudah oke ya. Sudah bagus, ditambah didukung dengan jalan yang Juga bagus, lancar, bagus. Artinya harusnya sih baik-baik aja. Harusnya kendaraan baik-baik saja, tetapi biasanya seringkali Mas Usman itu beberapa kendaraan berhenti di bahu jalan, mungkin kurangnya pengecekan terhadap kendaraan. Kendaraannya harus dicek seperti apa Mas sebelum kita berangkat ke arus balik, mungkin pemirsa juga belum berangkat. Nah ini kalau misalnya kendaraannya kemarin mudik bermasalah, rasanya sudah oke ya, selama lebaran sudah diperbaiki. Tapi yang nggak apa-apa nih, justru yang jadi tanda petik kan. Oke. Jadi yang pertama itu harus mau pulang itu mobilnya harus bersih dulu. Oke. Harus dicuci ya kan, supaya lampu-lampu juga jadi bersih ya kan, terutama di bagian dalam juga jadi bersih. Kemungkinan ada kurang-kurang itu bisa kelihatan, karena kalau mau nyuci sendiri ada yang bocor, ada yang jadi ketahuan. Bannya agak kempes juga akan ketahuan. Ini hal simple tetapi harus dilakukan untuk karena mengantisipasi begitu ya? Mobil ini kan nggak punya feel. Oke. Dia canggih tapi dia nggak punya feel. Dia tetap harus kita bantu gitu loh. Nah caranya bantu yang pertama ya harus bersih dulu supaya kita lebih gampang melakukan pengecekan. Kami coba lanjutkan kembali bagaimana dialog kita tadi, Mas Usman. Mas Usman, ini perjalanannya cukup jauh begitu, untuk berjam-jam di perjalanan, dan juga seperti kita tahu AC juga menyala begitu, menyala terus begitu ya selama perjalanan. Apakah AC yang menyala secara non-stop ini akan berpengaruh terhadap beratnya mesin atau seperti apa? Jadi gini, tadi kita kan bicara persiapan mau balik ya. Oke. Nggak butuh waktu lama lah, periksa itu mobil udah bersih, olinya kurang atau enggak, ya kan gampang itu. Terus kemudian air radiator, reservoir wiper dan yang lain-lain, oke siap. Nah, kalau AC ini akan bermasalah kalau macet, karena orang biasanya tidak mengerti, ya. Pas macet kok panas. Nah, kebenaran kalau mudik ini kan isi di dalam mobil itu kan banyak. Iya. Orang itu rata-rata suhunya 36, kita puter 20 lah. Nah kan harus mendinginkan yang 6 ini juga. Nah pada saat jalannya pelan dan macet, itu pendinginan untuk mendinginkan AC ini dalam tanda petik dia menurun. Tetapi karena tidak tahu yang di dalam, menurunkan supaya AC-nya dingin. Yang nggak pernah akan terjadi dingin gitu. Nah dibilangnya ini bermasalah. Nah kalau ini didiamkan dalam waktu yang lama, kerja mesinnya jadi berat. Oke, artinya standarnya berapa? Standarnya kan yang ideal itu 23 ya. Oke. Dengan kondisi mobilnya jalan gitu loh. Nah kalau mobilnya
udah macet, terasa AC-nya panas, ya harus dipahami gitu. Jangan ditambah dengan menurunkan, karena apa? Karena memang sistem pendinginannya lagi ada gangguan gitu loh. Bagaimana dengan di rest area? Biasanya kalau di rest area juga AC akan dikencangkan, kemudian dinyalakan terus. Boleh. Jadi, harusnya seperti apa? Kalau kita terpaksa diam tidak di rest area mungkin masih oke ya untuk kendaraan baru ya, dalam tanda petik kendaraan baru. Kendaraan lama sih hindari berhenti menyalakan AC berlebihan. Kalau di rest area stop. Lebih baik keluar, ya kan? Mobilnya diistirahatkan. Oke, mobil harus diistirahatkan. Kita tahan dulu, Ya. Mas Usman.